Saya ingin ke Mbak Zoya juga. Mbak Zoya, darurat atau tidak itu pilihannya kepada siapa sih kita harus mengatakan darurat atau tidak dan apakah darurat begal seksual di ruang publik? Kalau masalah darurat atau tidak, kalau saya melihat darurat kan artinya seberapa besar sih ini mengganggu harkat hidup kita sebagai manusia. Ya. Seberapa besar kita merasa ini adalah aman untuk berekspresi sebagai perempuan gitu. Kenyamanan-kenyamanan ini yang kenapa saya bisa katakan darurat karena tidak didapatkan lagi. Ya. Kayak misalnya ya gimana ya, dari tahun 2016-2017 RUU PKS keluar masuk prolegnas gitu ya. Dan jadi kalau misalnya dikatakan darurat tapi ada segelintir orang dengan privilege-nya tetap mengatakan, tetap mencoba mungkin merubah undang-undang, ini kan tidak menciptakan ruang aman gitu ya. Memang tadi Bu Sri mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara. Tapi kalau saya di lapangan kepentoknya itu ya memang saya sebagai seksolog ataupun sebagai psikolog adalah mendampingi kan. Ya. Nah seringkali mau mendampingi pun mereka yang sudah berani bicara terjebak oleh hukum Mbak gitu karena mau melaporkan mau ini kurang bukti gitu ya. Mesti ada saksi, kalaupun ada bukti apakah juga selancar itu, kok di dalam perjalanannya tidak ya gitu. Dan seringkali kenapa jadi patah arang karena semangat untuk melaporkan itu lebih sering bisa dipenuhi oleh netizen bahkan. Jadi kalau udah rame-rame, udah di sosial media terus dapat dorongan terus baru banyak orang ya nggak usah jauh-jauh deh gini ya, beberapa kasus yang tahun lalu itu ya dia sudah ada seorang anak laki-laki memperkosa si perempuan ini di dalam rumahnya sendiri, tertangkap CCTV ya. Setelah rame dan viral baru ditangkap oleh polisi setahun kemudian. Which is kalau nggak viral dan itu barang buktinya lengkap. Dia diperkosa di rumahnya sendiri gitu ya. Kan kebayang orang yang nggak punya bukti gitu, karena untuk bisa sampai bicara, satu lagi jangan lupa bahwa ada blaming the victims juga yang cukup besar. Jadi orang-orang yang blaming the victims itu ada secara psikologis adalah individu-individu yang percaya bahwa tidak mungkin ada seseorang itu bisa mendapatkan sebuah perilaku kejahatan ya jika dia tidak mengundang. Gitu. Termasuk juga blaming the victims adalah orang-orang yang percaya ya bahwa ada sesuatu yang membuat si individu ini terkena pelecehan gitu dan juga istilah bahwa tidak ada hanya perempuan yang baik-baik aja yang pasti akan terhindar dari pelecehan, itu juga bahaya. Jadi sedarurat itu menurut saya. Blaming the victims, ada yang salah tidak dari kultur kita, Mbak Devi? Rape culture yang mungkin saat ini sedang membuat kita jadi bingung begitu dengan kondisi ini. Ini bukan masalah budaya karena di Indonesia, di Barat ini pun masih terus terjadi. Bahkan Amerika yang sudah 200 tahun merdeka juga masih ada. Kenapa daruratnya? Data Komnas Perempuan menunjukkan tahun lalu 2020 ada 8.000 laporan yang itu pasti jauh angkanya lebih rendah daripada kenyataannya. Di mana di sini gawatnya? 5.000-nya itu pelakunya ayah kandung, paman, kakak, guru sendiri. Bagaimana tadi mau seorang korban berani kemudian menyampaikan sesuatu? Karena misalnya satu, dia merasa tergantung. Dua, ada rasa hormat juga karena orang yang melakukan tindakan kekerasan tadi adalah orang-orang yang dekat yang selama ini dia menaruh hormat dan bahkan menaruh kepercayaan diri dan hidupnya pada orang tersebut. Dan satu lagi yang menurut saya gawat darurat juga adalah definisi. Orang sering berpikir bahwa yang namanya kekerasan itu karena keras harus fisik. Padahal sekarang ada kekerasan di dunia maya dan di dunia nyata. Jadi orang banyak berpikir bersiul biasa aja dong, nggak usah baper. Loh, kalau siulannya itu adalah siulan yang melecehkan, itu sebenarnya sudah masuk dalam aturan itu melakukan kekerasan. Atau kemudian mengirimkan gambar-gambar, ih baper banget sih orang itu bercanda, ini anaknya nggak asik. Padahal itu adalah salah satu pintu masuk untuk melakukan kekerasan fisik dan itu yang kemudian secara tadi makanya menarik kata lawan yang artinya kita semua nggak laki-laki nggak perempuan karena datanya bukan hanya perempuan sebenarnya, laki-laki pun juga banyak yang menjadi korban dari kekerasan seksual yang bukan hanya dalam konteks fisik. Saya akan ke Mbak Asvinawati sesaat lagi. Saya ingin dengar bagaimana faktanya mungkin korban di lapangan
melakukan mungkin pelapor atau melawan itu apa sih? Implementasi di lapangan sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.